Bab 1293 banding 1293. Aku akan membunuhmu, lecer. Di bawah rasa malu dan amarah, Liang Wanrong mengangkat pedang dan menikam ke arah Ye Yuan. Tapi di tengah jalan, dia memperhatikan bahwa Ye Yuan saat ini menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Liang Wanrong tiba-tiba terkejut, sosoknya tiba-tiba berhenti. Tatapannya yang menatap Ye Yuan penuh ketakutan. Liang Wanrong merasakan angin sejuk di punggungnya, diam-diam berpikir bahwa itu adalah panggilan akrab. Pada siang hari, dia jatuh cinta padanya tanpa memahami apapun dan bahkan tidak tahu bagaimana dia menyerah. Tapi dia yakin itu benar-benar terkait dengan Ye Yuan. Zhang Sun. Liang Wanrong baru saja akan memerintahkan Zhang Sun ketika dia tiba-tiba teringat tindakannya di siang hari, wajahnya memerah lebih merah. Liang Wanrong bahkan merasa bahwa bahkan jika dia bertindak tidak senonoh adalah Ye Yuan, itu akan memiliki lebih banyak wajah daripada Zhang Sun. Lagi pula, identitas Ye Yuan tidak diketahui, sementara Zhang Sun adalah bawahan. Dengan ini, dia benar-benar dalam dilema. Yang dalam dilema bukan hanya dia, ada juga Zhang Sun dan kelompok penjaga. Zhang Sun adalah seorang veteran berpengalaman pada akhirnya dan tiba-tiba berkata, "Nona kedua, di depan adalah Myriad Beast Forest. Pada saat ini, kami akan meminta Anda dan Nona Sulung untuk bekerja sama agar dapat memimpin kami bersama-sama." Petik 2. Liang Wanrong pada akhirnya tidak idiot. Melihat ada jalan keluar, dia buru-buru berkata, apa yang kamu katakan itu benar." Setelah beristirahat, kelompok orang memasuki hutan binatang Myriad. Hutan binatang Myriad bukanlah tempat yang aman. Ada cukup banyak binatang suci di dalam. Binatang surgawi yang punah di dunia Immortal Grove ada di mana-mana di dunia Heavenspan. Di dalam Myriad Beast Forest kebanyakan binatang iblis biasa. Tapi binatang surgawi yang sesekali muncul adalah mimpi buruk seniman bela diri manusia. Setelah memasuki hutan makam Myriad, Ye Yuan jelas merasakan Zhang Sun menjadi waspada. Kecanggungan dari sebelumnya sudah sepenuhnya digantikan oleh kehikmatan. Pil esens yang sangat besar layak menjadi pil surgawi tier 1 bermutu tinggi. Setelah beberapa hari, Ye Yuan sudah bisa turun dan berjalan. Meskipun dia tidak terlihat jauh berbeda dari orang kebanyakan, dia setidaknya sudah bisa bergerak. "Nona Wanru, bisakah Anda membiarkan ini mendiagnosis denyut nadi Anda? Kamu ini adalah seorang alkemis. Mungkin aku bisa membantumu." Di kereta, Ye Yuan mengatakan ini padanya. Temperamen Ye Yuan selalu sangat santai. Liang Wanru tidak memiliki niat untuk menghindari dan menganggukkan kepalanya untuk mengizinkannya. Setelah putaran diagnosa, alis Ye Yuan juga terjalin menjadi satu. Masalahnya tampaknya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Ye Yuan mencari-cari melalui pil obat yang dia pegang dan menemukan bahwa tidak ada jenis yang bisa menyelesaikan gejala Liang Wanru. Secara logis, untuk keturunan dan bisu tuli, orang dapat menggunakan pil obat untuk menyelesaikan. Itu bukan masalah besar di dunia Grove Abadi. Namun, situasi tubuh Liang Wanru tampaknya sama sekali berbeda dari dunia Immortal Grove. Kebisuan bawaan semacam ini membutuhkan kekuatan hukum untuk menyelesaikannya. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak mengerti tentang pil surgawi. Trompetnya sepertinya ditiup agak terlalu keras. Sebelumnya, Ye Yuan juga berpikir bahwa mengobati kebisuan Liang Wanru sangat mudah. Melihat itu sekarang, tidak sesederhana itu. "Senior, untuk situasi Nona Wanru, apakah ada pil Divine Tier 1 tingkat rendah yang bisa menyelesaikannya?" Ye Yuan bertanya pada Dasles. Ye Yuan sudah tahu bahwa Heavenly Empyrean Immortal Grove memiliki pencapaian luar biasa dalam alchemy Dao. Jiwa yang menekan mutiara adalah ketergantungan surgawi Empyrean Grove. Hanya dengan kekuatan jiwa yang cukup kuat seseorang dapat memiliki pencapaian yang cukup besar di alkimia Dao. Dasles berkata, "Ya, tentu saja. Dalam pandangan saya, ketika Liang Wanru ini lahir, dia seharusnya menderita musibah yang tidak patut, itulah sebabnya hal itu mengakibatkan situasi seperti ini. Keturunan pembangkit tenaga dewa alam, bahkan jika seorang manusia, tidak akan memiliki situasi seperti ini juga. Situasi Liang Wanru milik hukum absen. Pil Divine tingkat 1 tingkat rendah, pil Wisdomless, dapat menyelesaikan situasi seperti ini." Petik 2. Ye Yuan bergumam, "Pil kebijaksanaan. Senior Dasles, saya bertanya-tanya bagaimana seharusnya pil obat ini disempurnakan." Petik 2. Satu-satunya pil surgawi yang Ye Yuan bisa suling sekarang adalah pil penolakan Dao. Pil kebijaksanaan, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tentu saja, memperbaiki itu tidak mungkin. Alchemy Dao, di satu sisi, ia memahami Heavenly Dao. Di sisi lain,
Itu adalah pemahaman yang mendalam tentang obat-obatan roh. Kedua aspek itu sangat diperlukan. Pemahaman Ye Yuan terhadap alkimia Dao mungkin nyaris berhasil mencapai level. Tetapi mengenai obat-obatan roh, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dasles mendaftar beberapa jenis obat semangat. Ye Yuan sama sekali belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Bersandar pada mentalitas untuk mencobanya, Ye Yuan berkata kepada Liang Wanru, "Nona Wanru, saya ingin tahu apakah Anda terbiasa dengan rumput penghubung jantung, cabang Tianwang, Purple Caltrop, ketiga jenis obat roh ini atau tidak?" Liang Wanru agak terkejut. Tetapi setelah menatap kosong, dia berjalan ke kereta dan menunjuk ke sebuah kotak kayu. Ini adalah rumput penghubung jantung. Di bawah bimbingan Dasles, Ye Yuan tahu tentang asal-usul obat roh di dalam kotak ini. Obat roh peringkat surgawi, rumput penghubung hati. Ye Yuan mengulurkan tangannya ke arah kotak kayu itu tetapi dihentikan oleh Zhang Sun di tengah jalan. "Bocah, karena wajah nona tua, saya harus memberikannya. Tetapi obat roh ini adalah semua barang yang dibeli guru. Mereka sangat penting. Jika Anda ingin menyentuh, jangan salahkan Zhang ini karena tidak sopan." Petik 2. Kata-kata Zhang Sun penuh penghinaan. Seorang yang cacat yang bahkan tidak dapat mengumpulkan esensi surgawi sebenarnya ingin menyodok hidungnya menjadi obat-obatan roh pangkat surgawi. Apa ini jika bukan kodok berkilau setelah daging angsa? Obat-obatan roh peringkat dewa ini adalah semua cadangan material penting keluarga Liang. Bagaimana dia bisa membiarkan orang asing melanggar batas itu? Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Jadi begitu. Kamu yang kasar ini." Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan minggir dan benar-benar tidak menyentuh obat-obatan roh itu lagi. Zhang Sun tertegun, tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat berterus terang. Tapi segera, ekspresi wajahnya berubah, dan dia berteriak, "Berhenti." Liang Wanrong berkata dengan bingung, "Penjaga Zhang, ada apa?" Ekspresi Zhang Sun serius saat dia berkata, "Ada yang tidak beres." "Apa yang tidak benar? Bukankah ini cukup baik seperti ini sekarang?" kata Liang Wanrong. Zhang Sun berkata, "Justru karena ini seperti ini, ada sesuatu yang salah." Melewati hutan binatang Miriat, hal-hal yang benar-benar tidak akan sepi. Sepanjang jalan, bahkan jika kita lebih berhati-hati, kita akan menghadapi penyumbatan binatang iblis juga. Semakin tenang, semakin salah situasinya. Petik 2. Liang Wanrong tahu bahwa Zhang Sun adalah seorang veteran di daerah ini. Karena dia berkata begitu, maka itu pasti hal yang pasti. Suara Zhang Sun belum memudar ketika bayangan menjulang dari dalam hutan. Sosok-sosok yang menghilang dan muncul kembali seperti asap sudah benar-benar mengelilingi pesta Ye Yuan. Di antara mereka, ada beberapa undulasi kuat. Mereka adalah binatang surgawi tanpa keraguan. Ekspresi Zhang Sun sangat buruk, dan dia berkata dengan tatapan serius, "Nona kedua, ini sepertinya air pasang." Wajah Liang Wanrong berubah. Dia secara alami mendengar reputasi binatang buas sebelumnya. Binatang buas jahat yang menutupi bukit dan memenuhi dataran mengelilinginya, membuatnya sulit bagi mereka untuk melarikan diri bahkan dengan sayap. Liang Wanrong tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi hal semacam ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Gerombolan raungan binatang buas menggema di seluruh hutan makam Miriat. Mereka sudah sepenuhnya dikelilingi oleh binatang iblis ini. Tepat pada saat ini, Liang Wanrong tiba-tiba berjalan menuju Liang Wanru dan berkata dengan senyum pahit, "Kakak, tidak berharap bahwa kita bertarung sangat banyak, tetapi akan benar-benar binasa di tempat ini bersama-sama." Liang Wanru membeku, matanya segera menunjukkan ekspresi lembut. Kata-kata seseorang baik ketika mendekati kematian, burung-burung menangis sedih sebelum mereka mati juga. Dia tidak menyangka bahwa Liang Wanrong benar-benar melihat cahaya saat ini. Liang Wanru tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Liang Wanrong meraih tangan Liang Wanru dan berkata sambil menghela nafas, "Sister Elder, di masa lalu, itu semua salahku. Jangan membenciku, oke." Petik 2. Liang Wanru mengangguk, ekspresi lega di wajahnya. Tetapi tepat pada saat ini, suara pisau yang ditarik terdengar. "Hahaha, binatang iblis sangat sensitif terhadap darah segar. Kakak perempuanku yang baik, jika kamu mati, itu bisa membuat adik perempuan ini melarikan diri hidup-hidup. Kita juga dapat dianggap sebagai sister yang penuh kasih sayang." Liang Wanrong berkata sambil tertawa keras. "Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin." Bab 1294-1294. Bila ini tidak dapat disangkal telah direncanakan.
Satu potongan langsung memotong aorta Liang Wanru. Darah segera mengalir keluar dengan deras. Meskipun binatang iblis ini adalah tier 9, mereka seperti binatang terpencil dunia Immortal Grove, biadab namun belum menjadi beradab. Merasakan rasa darah, mereka semua menerkam ke arah Liang Wanru dengan gila. Instan itu barusan, Ye Yuan hampir percaya juga. Tidak menyangka bahwa Liang Wanrong ini sebenarnya berbisa seperti ular beludak, memberi makan kakak perempuannya ke rahang harimau untuk membiarkan dirinya melarikan diri. Liang Wanrong menyapu, sosoknya sudah 1000 kaki jauhnya. Zhang Sun, ayo pergi. Nona kedua, ini, apa? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi gelombang buas ini? Petik 2. Zhang Sun menggelengkan kepalanya. Ini adalah situasi kematian tertentu. Lalu apa yang masih kamu tunggu? Bukankah kakak perempuan saya yang baik menyukai gigolo itu? Menjadi pasangan dengannya dan memiliki nasib yang sama, Penatua Sister seharusnya berterima kasih padaku. Liang Wanrong berkata sambil mencibir. Zhang Sun melirik ke sana dengan sedih, dia menghela nafas dan memimpin kelompok penjaga keluar dari pengepungan. Di sana, profil Liang Wanru dan Ye Yuan tidak bisa dilihat, sepenuhnya diliputi oleh binatang iblis yang hingar-bingar. Sebuah senyuman puas melintas di sudut mulut Liang Wanrong. Akhirnya, wanita menjengkelkan itu mati. Meskipun sebagian besar binatang iblis tertarik oleh Liang Wanru, masih ada cukup banyak binatang iblis di sekitarnya. Tidak mudah bagi mereka untuk ingin melarikan diri. Kelompok penjaga bertarung dengan putus asa. Dalam sekejap mata, mereka pecah beberapa mil jauhnya. Nona kedua, itu tidak benar. Kenapa aku merasa seperti binatang iblis semakin banyak, tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya? Zhang Sun berkata dengan ekspresi serius. Liang Wanrong jelas juga menyadari masalah ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ini semua pelacur itu, bahkan tidak bisa menunda sebentar. Benar-benar tidak berguna. Jangan bertele-tele lagi. Terburu-buru dan biaya di luar. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Liang Wanrong berkata dengan sengit. Setiap orang tidak berani membuang waktu, berusaha untuk menerobos. Zhang Sun memang pantas menjadi pembangkit tenaga listrik realem dewa mendalam groto. Berjalan di antara binatang-binatang iblis tingkat 9 ini mirip dengan memasuki tanah yang tidak berpenghuni tanpa halangan. Namun, jumlah binatang iblis itu terlalu banyak untuk menyelesaikannya. Mengaum, raungan besar datang. Ekspresi Zhang Sun tiba-tiba berubah. Dia bisa menilai dari tekanan ini bahwa itu benar-benar binatang surgawi. Sebuah bayangan setelah melintas, ekspresi Zhang Sun berubah secara drastis dan secara naluriah memblokirnya. Ledakan. Zhang Sun yang kuat langsung terlempar keluar, memuntahkan seteguk darah emas. Ini adalah ciri khusus dari pembangkit tenaga dewa alam. Ini adalah Cloud Soul Sound Rending Leopard. Zhang Sun berteriak kaget. Cloud Soul Sound Rending Leopard bisa dikatakan sebagai binatang iblis tingkat tinggi di hutan. Sosoknya tidak besar, tetapi kecepatannya sangat aneh. Itu praktis 2-3 kali seniman bela diri manusia di dunia yang sama. Setelah terlibat dengan itu, hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu sebabnya Zhang Sun akan sangat terkejut. Wajah orang lain semuanya tampak putus asa. Dengan Cloud Soul Sound Rending Leopard di sini, mereka hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Zhang Sun menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit keganasan melintas di matanya, dan dia berkata, kalian semua melindungi nona kedua untuk menerobos. Saya akan menutupi bagian belakang dan menangani binatang ini. Petik 2. Kekuatan Cloud Soul Sound Rending Leopard ini sangat hebat. Berjuang bersama dengan Zhang Sun, itu dengan kuat mengalahkan Zhang Sun. Partai mundur saat mereka bertarung. Penjaga terluka atau mati. Skala binatang buas ini tidak dianggap besar, tetapi juga bukan apa yang bisa ditahan oleh tim bela diri beberapa lusin orang. Setelah pertempuran besar, Zhang Sun dikuasai oleh Cloud Soul Sound Rending Leopard sampai dia tidak bisa mengatur napas. Segera, dia dipenuhi luka. Tim penjaga dikelilingi oleh sejumlah besar binatang iblis dan sudah tidak punya jalan keluar. Jumlahnya semakin menipis. Tim yang awalnya dekat dengan 100 orang hanya tersisa dengan lebih dari 20 orang. Sama seperti semua orang kehilangan semua harapan, kelompok binatang iblis tiba-tiba menghentikan serangan. Bahkan Cloud Soul Sound Rending Leopard juga menghentikan serangannya terhadap Zhang Sun. Napas Zhang Sun compang-camping, noda darah berwarna emas gelap di mana-mana di tubuhnya. Di bawah perlindungan semua orang, Liang Wanrong sedikit lebih baik daripada yang lain. Tapi itu juga sedikit lebih baik. Liang Wanrong saat ini mengenakan pakaian compang-camping.
Cukup banyak tempat yang terkoyak oleh binatang buas, seperti pengemis. Meskipun kelompok binatang iblis menghentikan serangan itu, mereka mengepung dan tidak menyerang, dan tidak memiliki niat untuk membiarkan semua orang pergi. Nona kedua, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Sun bertanya. Aku masih baik-baik saja. Zhang Sun, situasi apa ini? Liang Wanrong berkata dengan tatapan suram. Zhang Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Binatang-binatang iblis dalam gelombang binatang semua dalam keadaan mengamuk. Berbicara secara logis, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Melihat penampilan binatang iblis ini, Raja Binatang Buas mungkin akan muncul. Petik 2. Zhang Sun adalah seorang veteran dan membuat penilaian sendiri atas situasi ini. Hanya saja penilaian ini membuat semua orang putus asa. A Cloud Soul Sound Rending Leopard sudah cukup bagi mereka untuk tersedak. Seorang Raja Binatang Buas yang bahkan harus dihindarinya. Seperti apa jadinya? Wajah Liang Wanrong menunjukkan ekspresi kengganan. Dia tidak membayangkan bahwa kakak perempuan yang mengecewakan itu bahkan tidak bisa menunda untuk sementara waktu. Sungguh tidak ada gunanya. Adapun Ye Yuan, dia berpikir lebih rendah darinya. Hanya cacat, dia mungkin akan tercabik-cabik oleh binatang iblis itu secara instan. Ledakan, 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 koma. Seluruh myriad Beast Forest mulai bergetar dari langkah kaki yang berat ini. Semua binatang iblis ini gemetaran tanpa henti, menundukkan kepala mereka yang sombong. Seorang Raja Binatang melintas, banyak sekali binatang yang bersujud dalam penyembahan. Wajah Zhang Sun dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Keributan ini, pasti ada binatang surgawi yang bahkan lebih kuat muncul. Seekor gajah raksasa mendekat dari jauh, memasuki garis pandang semua orang. Bahkan Cloud Soul Sound Rending Leopard juga membuka jalan, jelas sangat waspada terhadap gajah raksasa ini. Ini gajah raksasa Devil Heaven. Gajah raksasa Devil Heaven ini adalah makhluk tingkat 1 dewa tingkat akhir. Zhang Sun berseru. Cloud Soul Sound Rending Leopard itu hanya peringkat tahap awal satu binatang suci. Sebuah peringkat akhir binatang buas iblis sudah cukup untuk menjadi Raja Binatang Buas di antara binatang buas iblis ini. Tidak heran binatang iblis ini semua tunduk pada penyembahan. Yang mulia, Anda melihat punggung si raksasa gajah Devil Heaven, sepertinya ada seseorang. Seorang bawahan tiba-tiba berkata kepada Zhang Sun. Zhang Sun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi punggung gajah itu. Benar saja, ia menemukan dua siluet. Hanya karena sudutnya, dia tidak bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Tapi tanpa ragu, benar-benar ada orang yang menunggang gajah. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Kekuatan tahap terakhir dari kekuatan salah satu raksasa gajah Devil Heaven sangat menakutkan. Bahkan di Jewel Hill City, seniman bela diri yang mampu menyaingi itu juga tidak banyak. Tapi sekarang, sebenarnya ada seseorang yang menungganginya. Binatang surgawi dan binatang iblis biasa berbeda. Masing-masing sangat mulia. Bahkan jika kekuatan seniman bela diri itu lebih kuat dari mereka, itu juga tidak mungkin untuk memungkinkan pihak lain untuk naik di punggungnya. Kecuali kekuatan seniman bela diri itu kuat untuk tingkat tertentu dan menundukkan gajah raksasa Devil Heaven untuk menjadi gunung. Mungkinkah kekuatan kedua orang itu di punggung gajah benar-benar hebat? Wajah Zhang Sun tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan liar, dan dia berkata kepada Liang Wanrong, Nona kedua, mungkin kita tidak ditakdirkan untuk mati. Liang Wanrong sangat senang dan segera mengerti arti Zhang Sun. Dia berteriak ke arah gajah raksasa Devil Heaven dengan suara yang jelas, usia, junior ini adalah putri dari keluarga Liang Jewel Hill City. Sayangnya, saya menemukan gelombang buas ini ketika melewati myriad Beast Forest. Semoga dua senior bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan kami. Keluarga Liang pasti akan sangat berterima kasih kepada dua senior. Petik 2. Pengaruh keluarga Liang di daerah kota Jewel Hill masih sangat besar. Liang Wanrong percaya bahwa pihak lain pasti mendengar nama besar keluarga Liang sebelumnya. Pada saat ini, gajah raksasa Devil Heaven mendekat. Suara mengejek datang dari atas punggung gajah, kalian terlalu lambat. Mengapa kamu hanya berjalan sejauh ini? Petik 2. Bab 1295-1295. Liang Wanrong, Zhang Sun, dan kelompok penjaga, mata mereka menjadi terbuka lebar, menatap kedua sosok di punggung gajah dengan tak percaya. Mereka bahkan meragukannya apakah mereka melihat sesuatu secara salah atau tidak. Yang menunggang gajah tidak lain adalah Ye Yuan dan Liang Wanru, yang mereka pikir sudah lama binasa dalam gelombang buas. Liang Wanrong tercengang. Dia tidak menyangka bahwa, senior, yang dia minta adalah mereka berdua.
Tetapi bagaimana ini mungkin? Apa yang mereka tunggangi adalah peringkat tahap akhir satu binatang suci. Dua orang yang tidak berguna sebenarnya menundukkan binatang buas surgawi. Bagaimana bisa kalian? Bagaimana bisa? Liang Wanrong bergumam pelan, masih tidak percaya pada kebenaran yang dia lihat di depannya. Bukan hanya dia, Zhang Sun juga terlihat bingung. Gajah raksasa Devil Heaven sangat kejam. Bisa dikatakan membunuh pada pandangan. Itu sebenarnya ditundukkan oleh mereka berdua. Ye Yuan melirik mereka dan berkata dengan senyum tipis, kalian terus bermain, kami hanya melewati dan tidak akan mengganggu kalian semua. Petik 2. Liang Wanrong khawatir dalam hati. Begitu Ye Yuan pergi, mereka pasti sudah mati. Kakak perempuan, aku adik perempuanmu. Mungkinkah kamu akan menyaksikan saudara kandungmu sendiri terbunuh oleh binatang iblis ini dan tidak melakukan apa-apa? Liang Wanrong berteriak. Liang Wanrong sangat cerdas. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan menyelamatkannya, tetapi Liang Wanru akan melakukannya. Benar saja, tubuh cantik Liang Wanru bergetar dan menggunakan tatapan memohon untuk melihat Ye Yuan. Makna itu sudah sangat jelas. Dia berharap Ye Yuan menyelamatkan Liang Wanrong. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Gadis ini terlalu baik hati. Bahkan jika Liang Wanrong memperlakukannya seperti itu, dia memilih untuk menerimanya juga. Namun, Ye Yuan tidak begitu baik hati. Wanita berhati lembut seperti ini, begitu dia menyelamatkannya, itu mungkin membangkitkan beberapa insiden di masa depan. Menggunakan kakak perempuanmu sendiri sebagai umpan untuk bertukar kesempatan agar kamu bisa melarikan diri. Nona Wanrong, Anda benar-benar saudara perempuan yang baik. Sekarang, Anda ingin mengeksploitasi kebaikan Nona Wanru lagi. Petik 2. Liang Wanrong menggigit bibir bawahnya dengan erat, air mata mengalir di matanya. Itu benar-benar pemandangan yang membuat orang tidak bisa membantu menunjukkan perawatan yang lembut. Kakak, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Baru saja, Wanrong kacau beberapa saat juga, itu sebabnya aku akan melakukan hal yang lebih buruk daripada babi atau anjing. Mengendus. Saat dia berkata, Liang Wanrong mulai menangis terseduh-seduh. Penampilan itu halus dan menyentuh. Liang Wanru memang melembutkan hatinya. Dia mengulurkan jari-jarinya yang adil dan menarik ujung lengan baju Ye Yuan, tatapan memohon di matanya bahkan lebih tebal. Melihat adegan ini, Liang Wanrong diam-diam bersukacita. Kakak perempuan yang bodoh ini benar-benar sepatu yang bagus. Ada kesempatan. Ye Yuan diam dan tidak berbicara. Liang Wanru meningkatkan kekuatannya lagi, menarik ujung lengan baju Ye Yuan. Air mata hampir meledak. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, baiklah, aku harap kamu tidak menyesal. Mengalami dua kehidupan, Ye Yuan memahami sifat manusia terlalu baik. Liang Wanrong, orang seperti ini, benar-benar termasuk dalam kategori yang tidak dapat diperbaiki. Menyelamatkannya hari ini, bukan saja dia tidak akan bersyukur, dia bahkan mungkin menyimpan kebencian sebagai gantinya. Melihat Ye Yuan mengalah, Liang Wanrong dan kelompok penjaga semuanya mengungkapkan ekspresi ekstasi liar di wajah mereka. Bagus. Terima kasih, kakak ipar. Petik 2. Liang Wanrong berseru, langsung memanggil Ye Yuan sebagai saudara iparnya. Ye Yuan mencibir dingin di hatinya. Penampilan Liang Wanrong terlalu canggung di matanya. Ingin bertindak, juga harus bertindak lebih realistis. Menutupi sedikit niat membunuh di matamu, oke. Namun, Liang Wanru tersipu malu dan melambaikan tangannya berulang kali. Keduanya duduk di punggung gajah saat ini, satu di depan, satu di belakang. Meskipun Ye Yuan sangat tepat, itu memang agak ambigu. Ye Yuan berkata dengan dingin, guys, buat jalan. Di bawah perintah Ye Yuan, binatang iblis itu memang berteriak untuk membuka jalan. Melihat adegan ini, mata Zhang Sun muncul. Dia berpikir bahwa binatang iblis ini takut pada gajah raksasa Devil Heaven. Melihatnya sekarang, mereka sebenarnya takut pada Ye Yuan. Ye Yuan hanyalah orang cacat yang laut surgawinya lumpuh. Bagaimana dia bisa membuat binatang iblis ini takut padanya seperti itu? Atas dasar apa? Lebih penting lagi, di antara binatang iblis ini, bahkan ada Cloud Soul Sound Rending Leopard dan Devil Heaven Giant Elephant, jenis binatang suci surgawi ini. Bagaimana Zhang Sun bisa tahu bahwa meskipun budidaya Ye Yuan benar-benar sia-sia, aura ras naga di tubuhnya masih ada. Dasles mengatakan bahwa ras naga adalah garis keturunan binatang suci surgawi yang sangat mulia bahkan di dunia Heavenspan juga. Setelah Ye Yuan menerobos ke Dewa Alam, garis keturunannya sudah berevolusi ke peringkat surgawi. Bagaimana mungkin binatang iblis di hutan makam Miriat berani-berani tak terkendali di depannya?
Gelombang binatang buas tidak ada yang perlu ditakuti untuk Ye Yuan sama sekali. Namun, Liang Wanrong menganggap dirinya pintar dan memainkan adegan yang menjijikkan, benar-benar memperlihatkan sifatnya. Zhang Xun menatap Ye Yuan, tatapannya penuh ketakutan. Pria yang keluar dari dewa ini tahu di mana tampaknya sangat luar biasa. Dia merasa semakin dan semakin bahwa Ye Yuan adalah eksistensi yang penuh teka-teki. Jelas sekali tidak bisa menyingkat esensi surgawi, tetapi caranya muncul dalam aliran yang tak berkesudahan. Untuk dapat membuat binatang iblis dalam gelombang itu takut sejauh itu, bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Dewa tidak bisa melakukannya juga. Zhang Xun berterima kasih pada Brother Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup atas nama saudara-saudaraku. Di mana saya telah tersinggung sebelumnya, saya berharap Brother Ye cukup murah hati untuk memaafkan. Zhang Xun membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan hormat. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, ingin berterima kasih, terima kasih Nona Wanru. Dengan emosiku, aku benar-benar tidak akan menyelamatkan kalian semua. Petik 2. Zhang Xun tidak bisa menahan tersedak. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sangat apatis tentang memberi wajah. Tetapi pada saat ini, itu juga bukan untuknya untuk tidak bahagia. Oleh karena itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Liang Wanru lagi. Ye Yuan dan Liang Wanru, keduanya, mengendarai Devil Heaven Giant Elephant dan melewati hutan Myriad Beast sebelum mengembalikannya. Sepanjang jalan, itu menakjubkan. Liang Wanrong bahkan tidak bisa meluruskan kakinya ketika naik di depan raksasa gajah Devil Heaven. Dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan bersama dengan sekelompok penjaga. Sepanjang jalan, dia juga jauh lebih patuh dan tidak berani sombong dan sok seperti sebelumnya. Ketika gajah raksasa Devil Heaven pergi, ia bahkan mengangkat belalainya, seperti sedang membayar upeti kepada Ye Yuan. Melihat adegan ini, kelompok penjaga tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Adegan ini, mereka belum pernah lihat sebelumnya. Beberapa hari ini, Ye Yuan sudah sepenuhnya menyerap kekuatan obat dari pil essence yang mendalam. Tetapi karena dia terlalu terluka saat ini, tubuhnya yang berdaging hanya pulih 40-50%. Bepergian beberapa hari lagi, pesta ini akhirnya tiba di Jewel Hill City. Zhang Xun menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, Kakak Ye, tempat ini sudah menjadi kota Jewel Hill. Aku ingin tahu apa rencanamu. Petik 2. Ye Yuan melirik Liang Wanru dan berkata, rahmat menyelamatkan Wanru, Ye ini belum dilunasi. Bagaimana kalau aku pergi ke keluarga Liang bersama kalian semua, ya? Petik 2. Ye Yuan awalnya berencana berpisah dengan kelompok orang ini setelah datang ke Jewel Hill City. Adapun anugerah menyelamatkan hidup Liang Wanru, dia secara alami akan membayarnya di masa depan. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasa yakin tentang Liang Wanru. Dia hanya bisa memasuki keluarga Liang bersama dengannya. Sebenarnya, Zhang Xun berharap Ye Yuan pergi. Dia sangat khawatir terhadap Ye Yuan sekarang. Selanjutnya, di sepanjang jalan, hal-hal yang dilihat Ye Yuan terlalu banyak. Mungkin merugikan Miss kedua. Tapi Ye Yuan ingin memasuki keluarga Liang, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Dengan Nona Wanru di sekitar, tidak ada gunanya jika dia menolaknya. Ketika Liang Wanru melihat Ye Yuan berkata begitu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Hore, hore, bagi kakak ipar untuk bisa memasuki keluarga Liang, itu sangat bagus. Sebagai adik perempuan, aku pasti akan membayar rahmat penyelamatmu dengan benar. Tapi Liang Wanrong setuju dengan ekspresi ceria. Zhang Xun meliriknya dan menghela nafas tanpa daya. Gadis kecil ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan begitu mudah untuk dihadapi? Dia memasuki keluarga Liang, apakah itu menangkap kura-kura di dalam stopless, atau mengundang serigala ke dalam rumah, itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Bab 1296-1296 Adik kecil Ye, semua terima kasih atas perjalanan ini. Kalau tidak, Liang ini benar-benar tidak akan tahu bagaimana menghadapi kedua putriku lagi. Petik 2. Kepala keluarga terlalu baik, Ye ini hanya tahu beberapa seni menjinakkan binatang buas, dan kebetulan berguna selama gelombang binatang. Ingin benar-benar berterima kasih, seharusnya ini juga kamu yang mengatakannya. Jika bukan karena Nona Wanru, Ye ini sudah akan menjadi mayat yang dipamerkan di hutan belantara sekarang. Petik 2. Haha, Little Brother Ye terlalu rendah hati. Karena Little Brother Ye tidak punya tempat untuk tinggal, maka tinggi dewa di keluarga Liang terlebih dahulu. Ketika Little Brother Ye menemukan tempat tinggal, belum terlambat untuk pindah juga. Petik 2.
Kalau begitu aku harus memaksakan kepala keluarga. Petik 2. Liang Mingyu jelas adalah pengusaha tua yang licik, sangat bijaksana secara duniawi. Namun kekuatannya tidak lemah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Grotto Profound Dewa-Dewa tahap menengah. Kata-kata ini terdengar sopan, tapi itu memberi Ye Yuan perasaan terasing yang samar. Meskipun Ye Yuan menyelamatkan Liang Wanru dan saudari, Liang Wanru juga menyelamatkan Ye Yuan dan bahkan memberi Ye Yuan untuk memakan pil esens Esaon yang mendalam. Setelah mendengarkan laporan Zhang Sun sampai akhir, Liang Mingyu tidak bisa menahan rasa sakit. Di Jewel Hill City, pil esens yang sangat besar adalah pil obat yang menyelamatkan jiwa. Dia juga tahu bahwa dia berhutang banyak pada Liang Wanru beberapa tahun ini. Oleh karena itu sebabnya dia meninggalkan pil obat ini padanya untuk menjaga hidupnya. Dia tidak berharap putrinya benar-benar memberikannya kepada orang asing. Tapi berbicara tentang itu, jika bukan karena anak perempuan ini yang baik hati, menyelamatkan Ye Yuan yang tidak penting, dia mungkin sudah binasa di perut binatang buas iblis pada saat ini juga. Ini juga dianggap kebaikan melahirkan kebaikan. Tapi, terhadap Ye Yuan ini yang latar belakangnya tidak diketahui, Liang Mingyu memegang sedikit hati-hati. Dia sangat menyayangi putri sulungnya dan tidak tahan untuk membuatnya kesal, itu sebabnya dia setuju untuk Ye Yuan untuk tinggal. Kemudian, mencari alasan, dia berencana mengejar Ye Yuan dari keluarga Liang. Dia tidak ingin membuat orang cacat di rumah. Sebenarnya, niat mengusir sudah sangat jelas dalam kata-katanya. Dia berharap Ye Yuan bisa sedikit masuk akal dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan dirinya sendiri. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar pura-pura tidak mengerti dan naik di sepanjang poros, berlama-lama di keluarga Liang. Ling Mingyu tidak senang di hatinya, tapi dia secara alami tidak akan menunjukkannya di permukaan. Dengan kemampuannya, ingin mengusir orang cacat dari keluarga Liang itu terlalu mudah. Di sebuah kamar, Liang Wanrong memiliki mata berair, mengajukan keluhan di depan seorang wanita berkepala tebal dan bertelinga besar. Wanita gemuk ini justru ibunya, bernama Wang Pianran. Hanya saja wanita ini benar-benar tidak cocok dengan dua kata, Pianran, memberi orang perasaan yang sangat menjijikkan satu. Untuk wanita seperti ini untuk bisa melahirkan kecantikan seperti Liang Wanrong, itu semua juga berkat Liang Mingyu. Tapi di keluarga Liang, Liang Mingyu benar-benar tidak berani menyinggung masalah besar wanita ini. Saat itu, keluarga Liang jatuh ke dalam krisis dan hampir hancur. Itu semua berkat Wang Pianran menikah, keluarga Liang dan keluarga Wang bergabung dalam pernikahan, bahwa mereka selamat dari krisis. Wang Pianran menganggap dirinya sebagai penyelamat dan sangat mendominasi keluarga Liang. Bu, kamu tidak sadar, itu tahu cara melemparkan seni jahat dan menipu putri ini dengan pahit. Saya curiga bahwa binatang buas kali ini dipanggil olehnya pada awalnya. Dia benar-benar menyukai Liang Wanru, penampilan pelacur itu, dan dengan sengaja mencoba untuk membuat dirinya iri padanya. Untungnya, putri cerdas, jika tidak, Ibu, Anda mungkin tidak bisa melihat Rong Er lagi. Mengendus. Liang Wanrong menerkam kepelukan ibunya, menangis. Dia memberi hiasan pada acara-acara selama perjalanan agar Wang Pianran mendengar. Wang Pianran sangat menyayangi anak perempuan ini. Bahkan jika dia tidak menambahkan detail berwarna, dia juga tidak akan sopan terhadap Liang Wanru dan Ye Yuan. Melihat putrinya menangis begitu sedih, dia bahkan lebih marah dengan amarah, daging di wajahnya menumpuk. Rong Er, yakinlah, ibu pasti akan mencari keadilan untukmu. Tidak apa-apa jika bocah itu sedikit masuk akal dan pergi, tetapi karena dia datang ke keluarga Liang, maka dia hanya memiliki satu jalan ke neraka. Juga, pelacur itu, sepertinya ibu masih terlalu lunak terhadapnya secara normal. Kali ini, aku harus membuatnya mengingatnya dengan baik. Petik 2. Sebuah cahaya dingin bersinar di pandangan Wang Pianran, dan dia berteriak, "Ayo, teman-teman." Seorang pelayan masuk dengan gugup dan menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah, mengatakan, "Nyonya. Panggil Liang Mingyu untukku, sekaligus." Segera, Wang Pianran berkata dengan tegas. "Baik Nyonya." Pelayan itu jelas sangat takut pada lemak ini, bergegas pergi. Liang Mingyu, biarkan aku memberitahumu, bocah yang bermarga Ye harus mati. Kalau tidak, saya akan membawa Rong Er kembali ke keluarga Wang besok. Wang Pianran berkata dengan sengit. Liang Mingyu merasakan kepalanya bengkak, muak dengan wanita ini sampai ekstrim. Saat itu, ia tidak punya pilihan lain untuk menikahi wanita gemuk dan jelek ini. Meskipun ia berhasil melewati rintangan, itu juga dianggap telah mengundang serigala ke dalam rumah. Wanita ini seperti anjing gila, agresif dan sombong,
menganggap dirinya sebagai sipir keluarga Liang, ingin menjulurkan tangan ke segala sesuatu. Itu juga karena Liang Mingyu merindukan mantan istrinya, Ibu Liang Wanru, bahkan lebih. Sama halnya dengan seorang wanita, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar? Namun meski begitu, dia hanya bisa menelan keluhannya dan berkata dengan susah payah, ini tidak terlalu baik, kan? Lagi pula, Ye Yuan menyelamatkan dua putri kami. Jika dia meninggal di keluarga Liang karena alasan yang tidak diketahui, siapa yang masih berani melakukan bisnis dengan keluarga Liang kita di masa depan? Petik 2. Ekspresi Wang Pianran berubah dingin, dan dia berkata, Liang Mingyu, jangan beri aku itu. Selama Anda membuatnya mati tanpa sepengetahuan para dewa dan hantu, siapa yang akan tahu bahwa ada masalah ini? Hanya orang cacat, akankah ada orang yang khawatir bahwa dunia ini kehilangan orang cacat? Menyelamatkan dua putri kita. Mungkin, pasang binatang buas itu dipanggil olehnya sejak awal. Petik 2. Mata Liang Mingyu menyipit. Dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Ketika Wang Pianran melihat ini, dia tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, Liang Mingyu, kemampuan penjinakan binatang buas itu luar biasa. Selama kau bisa membuka mulutnya. Wang Pianran memiliki pandangan seram, wajahnya sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki kepala besar dan telinga besar, dia tidak bodoh. Pada kenyataannya, kelicikan Wang Pianran jauh lebih dalam daripada Liang Wanrong. Kalau tidak, dasar apa yang bisa dia tekan sebagai kepala keluarga, Liang Mingyu? Ketika Liang Wanrong berbicara tentang kemampuan menjinakkan binatang buas Yuan Ye, dia sudah memiliki ide. Ye Yuan, yang cacat, benar-benar bisa mengendalikan peringkat satu tahap akhir raksasa gajah Devil Heaven. Jika metode semacam ini diperoleh oleh keluarga Liang, maka keluarga Liang akan bisa menjadi keluarga besar nomor satu kota Jewel Hill dalam satu lompatan. Ada cukup banyak binatang suci di dalam Myriad Beast Forest. Secara acak menangkap beberapa di atas, kekuatan tempur ini tidak bisa diabaikan juga. Seluruh tubuh Liang Mingyu bergetar. Pandangan serakah di matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Wifi benar-benar bagianku yang lebih baik. Sejak menikahi Wifi, perkembangan Liang Mingyu saya beberapa tahun ini, menjadi lebih lancar dan lancar. Sekarang, bahkan ada harapan untuk menjadi keluarga nomor satu di Jewel Hill City. Liang Mingyu berkata dengan ekspresi bersemangat. Hidup dan mati Ye Yuan, dia tidak peduli. Apa yang dia pikirkan hanyalah pikiran Liang Wanru. Tapi sekarang, kata-kata Wang Pianran benar-benar membangkitkan ambisi di dalam hatinya. Seni penjinakan binatang buas yang mampu mengendalikan makhluk dewa tahap akhir peringkat satu, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang ngiler dengan iri hati. Dibandingkan dengan keluarga nomor satu Jewel Hill City, apa yang dihitung kehidupan kecil Ye Yuan? Wang Pianran berkata dengan bangga, ya, tentu saja. Saya tahu bahwa Anda masih merindukan hantu mati itu beberapa tahun ini, tetapi Anda juga tidak memikirkannya dengan baik. Jika tidak ada saya, Wang Pianran, bagaimana Anda bisa memiliki waktu untuk membandingkan kesengsaraan masa lalu dengan kebahagiaan saat ini? Petik 2. Bab 1297 banding 1297. Ye Yuan benar-benar tidak menyadari bahwa keluarga Liang sudah melihatnya sebagai domba gemuk, berencana untuk membunuhnya. Apa yang dia sakit kepala saat ini adalah bagaimana memperbaiki esensi surgawi dan membiarkan dirinya memulihkan energi esensi. Laut surgawi rusak, energi esensi benar-benar hilang, Ye Yuan tidak dapat memperbaiki pil sama sekali. Tidak dapat memperbaiki pil, laut surgawinya tidak akan dapat pulih. Ini adalah lingkaran tanpa akhir, membuat kepalanya bengkak. Tentu saja, Ye Yuan bisa dikatakan sebagai orang awam menuju pil obat sekarang. Dia yang memicu Heavenly Dao dengan alkimia Dao adalah orang awam yang lengkap dan mengucapkan di sini. Ye Yuan saat ini sedang duduk dalam kegelapan. Senior Dasles, aku bertanya-tanya apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan kesulitanku saat ini. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa meminta bantuan Dasles. Setelah semua, Dasles mengikuti Heavenly Empyrean Immortal Grove dan melintasi dunia Heaven Span tanpa halangan. Hal-hal yang dia tahu jauh lebih dibandingkan dengannya. Dasles berkata dengan marah, tahu untuk meminta bantuan orang tua ini sekarang. Saat itu, saya katakan untuk tidak memamerkan superioritas Anda. Sekarang, menderita buah dari perbuatan jahatmu sendiri, kan? Petik 2. Ye Yuan terkekeh, tersenyum sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa. Pukulan tanpa debu mendarat di kapas, dia tidak bisa menahan jenggotnya dan melotot ketika dia berkata, Nak, bukannya aku membuatmu takut, tapi kondisimu saat ini pada dasarnya dianggap sudah lumpuh.
Bukannya tidak ada metode, tetapi bagi Anda untuk ingin memperbaiki lautan surgawi, setidaknya harus menunggu 100 tahun juga. Petik 2. Tapi mata Ye Yuan berbinar dan berkata, bagus ada jalan. Untuk apa waktu 100 tahun? Petik 2. Dasles berkata dengan senyum dingin, 100 tahun tentu bukan apa-apa bagimu. Tapi teman kecilmu itu tidak bisa menunggu 100 tahun. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan langsung menjadi jelek, dan dia berkata, senior, apa maksudmu? Mungkinkah jiwa yang menekan mutiara bahkan tidak bisa mempertahankan kesadaran spiritual Ling Xue selama 100 tahun? Petik 2. Dasles juga tidak berdaya ketika dia berkata, jika saya berada di masa kejayaan saya, lupakan sekitar 100 tahun, bahkan sejuta tahun juga bukan masalah. Tapi keadaan saya saat ini, paling banyak saya bisa bertahan selama 10 tahun, dan saya akan tertidur lagi. Petik 2. Hati Ye Yuan berdebar kencang, tidak menyangka kondisi Dasles sebenarnya buruk sejauh itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, saya ingin tahu bagaimana saya bisa membiarkan Anda memulihkan kekuatan. Dasles menghela nafas dan berkata, 3 harta roh besar Empyrean terhubung oleh darah dengan Heavenly Empyrean Immortal Growth. Setelah kematian Immortal Growth, 3 harta roh besar Empyrean akan menderita kerusakan parah. Karenanya, itulah sebabnya lelaki tua ini tertidur. Meskipun Anda membiarkan orang tua ini bangun, jika Anda tidak dapat memberikan makanan yang cukup untuk orang tua ini masih akan menurun, sampai saya tertidur. Awalnya, menyerap pohon Death Soul, itu juga tidak sampai tertidur begitu cepat. Tapi mempertahankan vitalitas teman kecilmu itu perlu mengkonsumsi sedikit kekuatan. Dalam kondisi saya saat ini, saya paling banyak masih bisa bertahan selama 10 tahun. Petik 2. Baru saat itulah Ye Yuan tahu seberapa serius keadaan itu. Setelah Dasles tertidur, dia tidak akan mampu mempertahankan kesadaran spiritual Mu Ling Xue, dan dia akan mati. Ingin membiarkan Soul Suppressing Pearl terus bertahan, yang akan membutuhkan persediaan makanan yang tak ada habisnya. Tetapi dalam kondisinya saat ini, kemana dia akan pergi untuk menyediakan makanan? Semuanya harus menunggunya untuk memulihkan kekuatannya sebelum berbicara. Periode 10 tahun hanyalah satu jentikan jari di dunia Heavenspan. Seseorang bahkan tidak bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan jejak. Poin ini, Ye Yuan sudah lama kenal. Budidaya seniman bela diri di sini dengan mudah dihitung dengan 100.000 tahun. Pembangkit tenaga dewa alam hanyalah semut Heavenspan dunia juga. Hanya dengan berkultivasi ke alam dewa surgawi itu dapat dianggap memiliki prestasi kecil. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk berkata, Senior Dasles, apa metode yang Anda bicarakan tadi? Pada saat ini, Ye Yuan sendiri sudah berada di ujung tali, dan hanya bisa menaruh harapan untuk menyelesaikan metode yang disebutkan Dasles sesegera mungkin. Dasles menjadi sangat tidak bahagia juga karena alasan ini. Dia punya cara, tetapi untuk Ye Yuan saat ini ingin menyelesaikan metode ini, itu hampir tidak mungkin. Dia menghela nafas berlarut-larut dan berkata, di dunia Heavenspan, ada semacam metode pemurnian pil yang disebut Formation Dao Pil Refinement. Saat ini, esensi surgawi Anda benar-benar hilang. Hanya dengan saluran ini, Anda dapat memperbaiki pil obat. Dengan tingkat kerusakan surgawi lautmu, pil surgawi tier 1 tingkat rendah, One Star Heavenly Mark Pil, sudah cukup. Sayang sekali bahwa ranah energi esensi Anda dan alkimia Dao sudah menerobos ke alam dewa, tetapi formasi Dao Anda tidak. Selain itu, Anda benar-benar tidak mengerti tentang pil surgawi. Kesulitan memurnikan pil surgawi sama sekali bukan apa yang dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat fana. Lupakan sekitar 10 tahun, bahkan jika saya memberi Anda waktu 100 tahun, Anda mungkin tidak dapat memperbaiki pil bintang 1 surgawi juga. Petik 2. Pil obat mistik kelas yang pernah membiarkan Ye Yuan memerintah angin dan awan di dunia Immortal Growth, itu hanya menjadi pil obat kelas fana dari mulut Dasles saat ini. Bukannya Dasles memandang rendah Ye Yuan. Bahkan, dia sudah sangat menghargai Ye Yuan. Bagaimana formula pil Heavenly Empyrean Immortal Growth bisa begitu mudah disempurnakan? Jika alkemis biasa bisa memperbaiki, Dasles tidak akan terlalu putus asa. Kota Jewel Hill ini memiliki ahli alkimia yang bisa memperbaiki pil esens yang mendalam. Terburuk menjadi terburuk, menyerahkan formula pil ke pihak lain, itu selalu bisa berhasil. Tapi masalahnya adalah, pil bintang 1 surgawi ini, alkemis biasa tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Pil esens yang mendalam bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu di depan One Star Heavenly Mark Pil. Petik 2. Pil esens yang mendalam, selama ranah seseorang mencapai, pemurnian tidak sulit.
Meskipun One Star Heavenly Mark Pill adalah pil Divine Tier 1 tingkat rendah, itu membutuhkan pemahaman mendalam terhadap alkimia Dao untuk dapat memperbaikinya. Keterampilan kurang, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa tinggi ranahnya. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, "Senior, untuk rata-rata orang menjadi Dewa Alkimia bintang 1 peringkat awal, berapa lama biasanya?" Alam Dewa Alkimia dibagi menjadi 9 bintang. Pil Essence yang sangat besar dan One Star Heavenly Mark Pil keduanya milik pil Divine Tier 1. 1 bintang alkimia dewa sudah bisa disempurnakan. Tentu saja, 1 adalah Dewa Alkimia peringkat awal, sedangkan yang lain adalah Dewa Alkimia tingkat tinggi. Dasles berkata, "Alchemy Dao yang kau pahami hanyalah sebagian dari Heavenly Dao yang dipahami Immortal Growth. Anda bisa memicu Immortal Growth Heavenly Dao. Tapi di depan surga dunia Dao surgawi, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Di dunia Heavenspan, alkimia Dao bahkan lebih luas dan mendalam. Untuk orang biasa, bahkan jika bakat alchemy Dao mereka sangat bagus, itu membutuhkan waktu 1000 tahun juga, sebelum mereka dapat memiliki pemahaman awal tentang penyempurnaan pil obat, dan menjadi Dewa Alkimia bintang 1. Oleh karena itu, di dunia Heavenspan, status Dewa Alkimia bahkan lebih tinggi daripada di dunia Immortal Growth." Petik 2. Ye Yuan menarik napas dingin ketika mendengar itu. Baru sekarang, apakah dia tahu betapa berharganya pil esensi yang mendalam itu? Ye Yuan hanya menggunakan waktu 300 tahun untuk berkultivasi untuk mencapai puncak alchemy Emperor saat itu. Sekarang, ingin berkultivasi ke peringkat awal One Star Alchemy God sebenarnya membutuhkan waktu 1000 tahun. Lebih jauh lagi, ini bahkan hanya peringkat awal tingkat dasar One Star Alchemy God. Menyempurnakan pil 1 bintang Heavenly Mark, yang biasa tidak akan dilakukan oleh Dewa bintang 1 Alkimia kelas 1. Meskipun Dasles tidak mengatakannya, Ye Yuan berpikir bahwa ingin mencapai tingkat kemampuan untuk menyempurnakan pil bintang 1 surgawi, itu mungkin membutuhkan setidaknya lebih dari 2000 tahun juga. Kembali ke perasaannya karena terkejut, Ye Yuan bertanya, "Karena itu masalahnya, mengapa senior mengatakan bahwa junior ini membutuhkan waktu 100 tahun?" Dasles berkata, "Tentu saja itu karena prasasti penindasan dunia. Anda menerobos ke Dewa Alam, Anda dapat mengaktifkan beberapa fungsi World Suppressing Stele. Dan selain dari menuliskan Immortal Growth Heavenly Dao, penggunaan terbesar stele penekan dunia adalah mampu mengubah laju aliran waktu." Petik 2. Tatapan Ye Yuan menajam. Fungsi ini, dia sudah mengidamkannya sejak lama. Dia tidak menyangka dia sudah bisa menggunakannya. Bab 1298-1298. Hei, jangan terlalu cepat bahagia. World Suppressing Stele hanya dapat mengaktifkan ruang lapisan pertama sekarang. Rasio waktu hanya 1:10. Bakat Anda memang cukup bagus, tetapi bakat Heavenspan World jauh lebih kuat. Immortal Growth adalah salah satunya. Bahkan baginya, mencapai langkah ini juga membutuhkan waktu 1000 tahun. Bahkan jika bakat Anda lebih besar dari bakatnya, 800 tahun sudah menjadi batasnya juga. Yang juga mengatakan bahwa Anda hanya punya waktu 80 tahun, 80 tahun ini, Anda masih harus mengalihkan perhatian dan mempelajari formasi Dao, 10 tahun, sangat mustahil bagimu untuk berhasil. Dasles menyerang tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Di dunia ini, berapa banyak yang berani mengatakan bahwa bakat mereka bahkan lebih besar dari Heavenly Empyrean Immortal Growth. Itu adalah keberadaan yang paling dekat dengan Kaisar Langit. Sementara Ye Yuan hanyalah penduduk asli dunia Immortal Growth, dengan kekurangan bawaan. Ingin melampaui Growth Surgawi Empyrean Abadi, itu hampir mustahil. Perkiraan Dasles sudah sangat tinggi mengenai Ye Yuan. 80 tahun adalah batas yang bisa dicapai Ye Yuan. Ini sudah merupakan prestasi yang melampaui Heavenly Empyrean Immortal Growth. Tapi Ye Yuan tidak bisa menunggu 80 tahun. Dia hanya punya waktu 10 tahun. Dan dalam 10 tahun, itu benar-benar mustahil bagi Ye Yuan untuk berhasil. Namun, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki tampilan dipukuli di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak mencoba, bagaimana kamu tahu?" Bagi Ye Yuan, yang paling menakutkan bukanlah kesulitan tetapi sama sekali tidak mungkin. Selama ada jalan, dia bisa menghadapi kesulitan dan maju. Bukankah jalan ini dilintasi seperti ini? Bahkan alam dewa, yang tidak pernah dicapai siapapun dalam 100.000 tahun, dia juga berhasil. Tidak ada di dunia ini yang sulit bagi orang yang memutuskan untuk melakukannya. Jika Ye Yuan takut dari awal sampai akhir, itu juga tidak mungkin untuk memicu Heavenly Dao dan menjadi pengendali. Bakat adalah salah satu aspek,
tetapi tekad dan kerja keras sama pentingnya. Dasles tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak sedikit pun putus asa. Sebaliknya, tatapan Ye Yuan saat ini tajam, penuh dengan niat bertarung dari kepala sampai kaki. Dasles menemukan bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan tampaknya terlalu sedikit. Jika Long Teng ada di sini, dia benar-benar tidak akan mengatakan kata-kata semacam ini. Dasles menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Pada titik ini, sepertinya tidak ada jalan lain juga. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, Dasles tidak menaruh banyak harapan pada Ye Yuan. Mencapai peringkat pertama Dewa Bintang Alkimia dalam waktu 10 tahun, ini memang mendorong orang sedikit terlalu banyak di luar kekuasaan mereka. Tapi, kesulitan pertama yang ada di depanmu saat ini bukanlah alkimia Dao dan formasi Dao, tapi, batu esensi surgawi, Dasles melanjutkan. Ye Yuan membeku, juga menemukan keparahan masalah. Dia telah Dasles menyebutkan bahwa mata uang Universal Heavenspan World adalah batu esensi surgawi. Selain itu, batu-batu esensi surgawi tidak bisa dimiliki siapapun. Pada manusia, dalam keadaan biasa, tidak mungkin untuk memiliki batu esensi surgawi. Seniman bela diri berkultivasi, menyimpulkan formasi Dao, semua tidak bisa membuang batu esensi surgawi. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak punya uang. Bahkan jika dia ingin menumbuhkan formasi Dao, juga tidak ada cara untuk mulai berlatih. Ketika di Immortal Grove World, Ye Yuan's alchemy Dao mencapai puncak kesempurnaan. Dengan santai merapikan beberapa pil obat dapat ditukar dengan uang. Karena itu, dia tidak pernah khawatir tentang uang sebelumnya. Tapi sekarang, dia bahkan hanya bisa memperbaiki pil Divine Tier 1 paling dasar, menggunakan apa untuk ditukar dengan uang. Jangan mengandalkan keluarga Liang, sudah cukup bagus bahwa Liang Mingyu tidak mengusirnya. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa itu benar-benar 1 sen menunggang pahlawan. Ini benar-benar masalah. Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. Alis Ye Yuan berkerut. Suara ketukan tiba-tiba terdengar di luar pintu. Membuka pintu untuk melihatnya, itu adalah gadis kecil yang tidak dikenal. Melihat penampilan, itu harus menjadi pelayan. Pelayan itu juga mengukur Ye Yuan dan berkata dengan ragu, "Kau Ye Yuan." Ketika Ye Yuan mendengar nada ini, sepertinya kedatangannya agak tidak ramah. "Justru ini kamu, bolehkah aku meminta nama Nona?" "Aku dipanggil Lan King, pelayan pribadi Nona Wanru." Petik 2. Ye Yuan mengangkat alis dan dia berkata, "Jadi, itu Nona Lan King. Apakah Nona Wanru baik-baik saja?" Petik 2. Lan King menatap Ye Yuan dan memutar matanya saat dia berkata, "Ya Dewa. Nona telah dihukum." Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi? Anda masih memiliki pipi untuk bertanya. Itu semua karena Anda bahwa Nona dihukum oleh tikus itu. Selain itu, dia bahkan merapat 3 tahun batu esensi surgawi." Berbicara ke belakang, Lan King menekan suaranya dan berkata, "Seru itu adalah eksistensi yang tidak bisa dia provokasi. Jika itu didengar oleh seseorang, dia pasti sudah mati." Ye Yuan menduga bahwa keluarga Liang mungkin melakukan ini untuk menghentikannya bertemu dengannya, itulah sebabnya seperti ini. Dia hanya datang ke keluarga Liang untuk melindungi Liang Wanru. Tetapi tiba-tiba dia mendapati bahwa dia tampak agak terlalu lemah dan tidak bisa membantu sama sekali. Merenung sejenak, Ye Yuan membuka mulutnya lagi dan berkata, "Mungkinkah Nona Lan King datang untuk menemukan Ye ini untuk mencela saya atas kejahatan saya?" Lan King sudah lama melihat bahwa Ye Yuan hanyalah seorang yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Dia tidak mengerti mengapa Miss begitu mengkhawatirkannya. Dia mendengus dingin dan dengan enggan melemparkan Ye Yuan cincin penyimpanan, akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Miss, jelas cacat." Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia berbalik ke kanan dan ke kiri, dan tidak bisa diganggu bahkan untuk memberi Ye Yuan pandangan lain. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak keberatan. Dia bisa mengatakan bahwa Lan King ini membela Liang Wanru, merasa marah atas namanya. Selain itu, dia juga tidak mengatakan salah, bukankah saat ini dia cacat? Cincin penyimpanan adalah item tanpa pemilik. Ye Yuan menenggelamkan perasaan surgawi di dalam dan menemukan bahwa di dalam cincin penyimpanan, ada 100 batu putih susu. Gadis ini benar-benar memberikan arang di salju, untuk benar-benar mengirimimu batu esensi surgawi. Dasles berkata dengan terkejut. Ye Yuan tertegun dan berkata dengan heran, "Ini adalah batu esensi surgawi. Energi spiritual yang kental." Petik 2. Ye Yuan belum pernah melihat batu esensi surgawi sebelumnya. Hanya ketika dia mendengar desah Dasles,
dia tahu bahwa batu putih susu ini adalah batu esensi surgawi. Batu esensi surgawi benar-benar berbeda dari kristal esensi. Ketika seniman bela diri menyerap energi di dalam, mereka bisa langsung mengubahnya menjadi esensi surgawi. Kultivasi seniman bela diri Dewa Alam tidak bisa lepas dari batu esensi surgawi. Energi esensi surga dan bumi dunia Heavenspan tidak disebut energi esensi tetapi disebut energi spiritual. Konsentrasi energi-energi spiritual lebih dari sekadar kebaikan, tahu berapa kali lebih tinggi daripada energi esensi, sama sekali tingkat energi lainnya. Dan batu esensi surgawi hanya akan diproduksi di daerah dengan konsentrasi energi spiritual yang sangat tinggi. Sayangnya, ini hanyalah batu esensi surgawi tingkat rendah. Selain itu, jumlahnya terlalu sedikit, sama sekali tidak cukup bagi Anda untuk bercocok tanam, kata Dasles. Tapi Ye Yuan berkata dengan senang, memiliki lebih baik daripada tidak sama sekali. Senior, masalah ini tidak ada penundaan, dari mana kita mulai? Petik 2. Dasles juga tahu bahwa waktu sangat mendesak dan tidak ragu-ragu sekaligus, mengatakan, mulai dari pil esens surgawi, ini adalah pil surgawi yang paling dasar. Ekstrak dan saring esensi surgawi di dalam obat-obatan roh, kondensasi untuk membentuk pil, dan menyediakan untuk seniman bela diri untuk mengolah. Ini adalah formula pil, Anda pergi dan membeli beberapa obat semangat terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yuan memiliki formula pil tambahan dalam benaknya. Obat-obatan roh yang dibutuhkan formula pil ini tidak banyak, terlihat sangat sederhana. Ye Yuan tahu bahwa pil esens surgawi ini harus mirip dengan pil obat tingkat mortal, seperti pil esens Gathering dan pil eksplosif Yuan. Tentu saja, ini benar-benar pil obat dari dua dunia. Ye Yuan sudah memutuskan untuk benar-benar memahami pil esens surgawi dalam waktu singkat. Selama dia bisa memperbaiki pil esens surgawi, dia akan dapat mengandalkan menjual pil obat untuk mencari nafkah. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1299/1299. Lupakan keluarga Liang. Senior, kemana kita pergi untuk membeli obat-obatan roh? Kata Ye Yuan. Dasles berkata, pergilah ke Menara Harta Karun Myriad kalau begitu. Dari mulut ke mulut Menara Myriad Treasure di bawah Empyrean Myriad Treasure masih sangat aman. Ketika Heavenly Empyrean Immortal Grove masih hidup, dia suka pergi ke Menara Harta Karun Myriad untuk membeli barang-barang juga. Petik 2. Ye Yuan mengangguk. Bahkan Heavenly Empyrean Immortal Grove mengakui hal itu, jadi dia secara alami tidak akan keberatan. Mendapatkan barang-barangnya secara teratur, Ye Yuan langsung keluar dari keluarga Liang. Menanyai, Ye Yuan menuju ke Menara Harta Karun Myriad. Suara Dasles terdengar di benak Ye Yuan. Nak, ada yang mengikuti. Itu Zhang Sun. Petik 2. Ye Yuan khawatir dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia terus berjalan maju. Dunia Heavenspan benar-benar berbeda dari dunia hutan abadi. Perasaan surgawi Ye Yuan hanya bisa memperpanjang kira-kira jarak 100 kaki di sini. Selanjutnya, penindasan dao surgawi terhadap seniman bela diri di sini sangat kuat. Di bawah realm Divine Lord, seniman bela diri tidak dapat terbang. Oleh karena itu, persepsi Ye Yuan jauh dari sensitif seperti di dunia Immortal Grove. Untungnya, Dasles sangat kuat. Pada praktis instan pertama, dia mendeteksi keberadaan Zhang Sun. Zhang Sun mungkin tidak mengejar dia. Sepertinya Liang Mingyu memiliki beberapa ide yang licik, jawab Ye Yuan. Kemungkinan besar menyukai teknik menjinakkan binatang buas milikmu, kata Dasles. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Liang lagi. Apa yang harus saya lakukan? Ye Yuan bertanya. Jangan khawatir, Anda memiliki batu esensi surgawi pada Anda, dapat pergi ke Menara Harta Karun Myriad dan menyewa ruang budidaya, dan fokus pada mencari tahu formasi Dao dan alkimia Dao. Namun, ini harus bergantung pada kemampuan pemahaman Anda. Jika Anda masih tidak dapat memperbaiki pil esensi surgawi sebelum batu esensi surgawi habis, kehidupan Anda yang kecil ini, mungkin akan sulit dipertahankan, kata Dasles. Alis Ye Yuan terangkat, tetapi dia berkata dengan semangat tinggi, ini dianggap membuatku menemui jalan buntu. Sepertinya hanya akan bangkrut. Petik 2. Ye Yuan lumpuh sekarang. Apa yang bisa menggerakkan Liang Mingyu mungkin hanya teknik menjinakkan binatang buas yang tidak ada. Ini tidak sulit ditebak. Untungnya, dia keluar tepat waktu. Beberapa saat kemudian dan dia mungkin bahkan tidak akan bisa meninggalkan gerbang keluarga Liang. Ye Yuan mempercepat langkahnya dan tiba di Menara Harta Karun Myriad segera. Sungguh menara hebat Myriad Treasure.
Di depannya ada bangunan megah dan mengesankan. Langkan berukir dan tangga marmer, aula giok yang berdekorasi mewah, suasana yang megah, tetapi sama sekali tidak memiliki suasana pemula.